27. Embun membuka matanya. Dia merasa pusing. Mata yang masih belum sanggup melihat dengan jelas itu menyipit. Mencoba menyesuaikan cahaya. Di mana aku? Batin Embun. Embun bangkit dari tidurnya. Embun duduk dan mengedarkan pandangannya berkeliling. Di mana ini? Aku belum pernah kemari. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Embun lagi. Embun berusaha mengingat-ingat. Samar bayangan saat dia mencari Kai dan seseorang membekap mulutnya hingga tak sadarkan diri. Astaga, apakah aku diculik? Siapa? Kenapa? Batin Embun membekap mulutnya. Tasku. Embun meraba mencari tasnya. Namun tak dia temukan. Pasti jatuh di sana. Bagaimana ini? Bagaimana caraku menghubungi mereka? Terdengar suara orang di balik pintu. Dengan jantung berdegup kencang Embun menatap pintu itu. Sudah kau dapatkan. Bagus. Dia benar-benar istri Malvin kan? Jantung Embun terpacu mendengar nama suaminya disebut. Benar. Tidak salah lagi tuan. Bagus. Buka pintunya. Biar kulihat seperti apa wajah istrinya. Jantung Embun semakin berdetak kuat. Kenapa mereka menyebut Malvin? Apakah dia salah satu pesaing bisnisnya? Pikir Embun mulai ketakutan. Kriet. Beberapa orang di belakangnya. Daniel menatap wajah Embun yang tegang. Daniel terdiam. Matanya membulat sempurna. Tubuhnya serasa kaku. Hana. Setelah melakukan pencarian selama beberapa saat, akhirnya Kai menemukan lokasi ibunya. Dat. Ibu ada di wilayah X. Jalan B. Di rumah nomor 123. Kita ke sana. Malvin mengambil langkah cepat. Kedua putrinya mengikuti di belakang. Malvin menoleh begitu dia membuka pintu mobil. Kalian kembalilah bersama Joe. Dan tunggu di rumah. Tidak mau. Kami harus ikut. Tolak Kathy cepat. Tidak. Kembali. Ini berbahaya. Dedi tahu lokasi Momi juga berkat Kai meretas. Kami harus ikut. Kathy dan Malvin saling pandang dengan mata yang sama. Dengan tekad yang sama. Baiklah. Masuk. Ucap Malvin akhirnya. Malvin membuka pintu di sampingnya dan memasukkan diri ke dalam mobil. Cathy dan Kayla mengambil duduk di jok belakang. Ken, ke lokasi yang Kai sebutkan. Baik. Saya sudah menghubungi beberapa orang kita. Bagus. Astaga. Malvin terkaget dan menoleh ke belakang. Kathy, apa-apaan kau ini? Malvin memprotes Cathy yang asal membuka baju toganya. Juga, kutu baru yang melekat di tubuhnya. Hanya menyisakan singlet hitam dan celana jeans. Apa sih, Dat? Reaksinya biasa aja kali. Jangan asal membuka bajumu di depan Kenan. Dedi aku tidak berada di depannya. Kathy, di mana rasa malumu ada serigala di sini? Malvin menekankan ucapannya sambil melirik Ken yang masih fokus menyetir. Dedi, serigala ini tak akan berani menubrukku di depanmu, Dat. Malvin menggeram keras. Dedi sudahlah. Kathy juga bukannya telanjang bulat. Dia masih pakai baju. Ucap Kayla yang juga melepas baju toganya. Dia masih mengenakan gaun di balik baju toga. Malvin melirik Kayla, yang membela saudaranya itu. Malvin mengangkat tangannya dan menunjuk Kathy. Kau, Dedi masih akan membuat perhitungan padamu. Malvin berbalik dan duduk dengan benar. Ken melirik ke jok belakang sekilas melalui spion. Kau, jangan melihat ke belakang. Utuh putriku. Ken tersenyum canggung dan fokus pada jalanan. Hana. Daniel semakin mendekat dengan wajah setengah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak mungkin. Hana, ini aku Kak Neil. Embun menatap Daniel dengan wajah takutnya. Embun terus merangkak mundur karena takut. Hingga tubuhnya terpentok kepala ranjang. Hana, jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Kenapa orang ini? Kenapa menyebut Hana? Apakah dia kerabat Hana? Nafas Embun memburu. Keringat dingin dengan bebasnya membasahi kulit dan pori-porinya. Daniel semakin mendekat. Apa maumu? Jangan mendekat. Suamiku tidak akan melepaskanmu jika kau berbuat semakin jauh. Daniel masih mendekat dengan tak percaya. Dia masih terpengaruh oleh wajah Hana. Embun meraba sekitarnya. Dia mendapati jam meja dan asal melemparkannya ke muka Daniel. Letak. Benda itu mengenai tepat di dahi Daniel. Hingga keluar darah dari sana. Daniel menyekanya. Walau terkejut, Embun juga merasa bersalah. Aku memperingatkanmu. Aku bisa melukaimu jika kau mendekat. Tuan, Laos mendekat. Daniel menoleh pada Laos.
Laos berbisik di telinga Daniel. Seketika mata pria itu menyipit tajam. Kita pindahkan dia dulu. Daniel mendekat dan mengangkat tubuh embun. Apa-apaan kamu? Lepaskan. Lepaskan. Embun meronta dan memukul punggung Daniel. Daniel tak bergeming. Dia terus melangkah membawa embun serta. Di sini tempatnya. Malvin segera keluar dari mobil dan berjalan menuju gerbang villa tua itu. Malvin menoleh sebentar melihat Cathy dan Kai sudah berdiri di samping mobil Kenan. Ken, awasi mereka. Jangan sampai melibatkan diri. Baik, Cathy tersenyum. Dia melirik Kai dan bicara melalui matanya. 1, 2, 3. Cathy dan Kayla berlari bersama memutari bangunan ke arah pintu belakang. Hei, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ken ikut berlari mengejar. Cathy dan Kai sampai di samping tembok yang bisa terlihat pintu belakang dari sana. Tepat saat itu melihat beberapa mobil terparkir dan siap tancap gas. Berhenti, teriak Cathy berlari menyusul. Namun mobil-mobil itu sudah bergerak menjauh. Sit, umpat Cathy menendang udara tepat di pintu belakang. Cathy menoleh pada Kai. Plat nomor. Di sana menyusul Kenan. Om pinjam laptopmu. Aku akan melacak. Ucap Kai segera. Bab 28. Kayla sibuk dengan jari jemarinya yang menari indah pada benda kotak beralfabet itu. Bola matanya bergerak ke sana kemari mengikuti teks dan bar. Cathy berdiri di luar mobil di samping Kai yang menjadikan bagasi sebagai meja tempat laptopnya berpijak. Cathy menata ulang rambutnya dengan mengepang agar lebih simpel dan mudah bergerak. Tidak terganggu oleh rambutnya. Sedangkan Ken berdiri tak jauh dari mereka memperhatikan kedua anak gadis tuannya itu. Netranya berkeliaran ikut menyusuri setiap helaian rambut yang Cathy untai. Walau gadis itu mengepang asal-asalan namun terlihat bagai Angelina Jolie di mata Kenan. Ken menggelengkan kepalanya. Aku tidak sedang menatapnya. Hanya mengawasi karena itu perintah Tuan Malvin. Batin Ken, bagaimana? Kau sudah dapat? Tanya Cathy serius. Mengarah ke Gunung X. Baiklah. Ayo sambil jalan. Cathy menarik Kayla beserta laptopnya. Cathy melirik Ken yang saat itu masih menatap Cathy. Cathy mengisyaratkan dengan kepalanya. Ken memasuki mobil. Kita tunggu Tuan Malvin. Apa? Tidak bisa. Masih ada mobil di belakang. Biar dia ikut mobil itu. Menoleh pada Ken yang duduk di belakang kemudi. Tidak. Kita akan menunggu Tuan Malvin. Dasar sapi tua keras kepala. Umpat Cathy kesal. Di sisi lain, Malvin yang sudah sampai di dalam mendapati tempat itu kosong hanya beberapa orang penjaga saja. Yang tentu saja sudah dilumpuhkan oleh orang-orang Malvin yang ikut serta masuk ke dalam bangunan villa. Tuan, mereka kabur lewat belakang. Sit. Malvin berlari ke pintu belakang. Namun dia tak mendapati apapun. Sit. Umpat Malvin. Ke arah mana mereka pergi? Embun yang masih di dalam mobil dengan Daniel terus memberontak. Karena kewalahan. Akhirnya Daniel membiusnya. Daniel menatap wajah embun lekat. Tidak mungkin. Hana sudah meninggal. Lalu siapa dia? Kenapa wajahnya sangat mirip dengan Hana? Apakah sebenarnya Hana masih hidup? Dan Malvin menipuku. Tapi kenapa dia tidak mengenaliku? Apakah dia lupa ingatan? Hana. Apa yang sebenarnya terjadi? Daniel terus bermonolog dalam hatinya. Tuan, ada mobil lain yang mengikuti kita. Apa? Bagaimana bisa? Saya tidak tahu. Tambah kecepatan. Titah Daniel. Dering HP Daniel berbunyi. Dengan segera, Daniel mengangkatnya. Ayah, lepaskan Nyonya Embun. Jangan libatkan dia. Suara Gara di seberang sana. Apa kau bilang? Embun. Ayah, kenapa harus menculiknya? Aku sudah bersedia membantumu. Lepaskan dia dan ayo kita selesaikan ini. Jadi kau adalah mobil di belakang yang mengikutiku. Bukan. Itu adalah anak-anak wanita yang kau culik. Berhentilah. Lepaskan wanita itu dan aku akan menyerang jaringan mereka sekarang. Daniel terkekeh. Apa kau sedang mencoba bernegosiasi denganku? Ayah, apa tujuanmu? Tentu saja. Menghancurkan Malvin dan keluarganya. Tak akan kubiarkan mereka bahagia. Gara terdiam sejenak. Ayah, ayo kita buat kesepakatan. Lepaskan Nyonya Embun. Aku akan menyerang jaringan Malvin sampai habis. Jika aku tidak mau, Gara menarik nafasnya dalam. Aku akan beralih menyerangmu. Ucapan Gara tajam menusuk ayahnya.
Mata Daniel melebar mendengar ancaman Gara. Satu ketukan jariku menentukan kelangsungan dua grup besar. Akan condong kemana jariku? Itu bergantung dengan keputusan yang kau buat. Jadi kau sedang mengancamku. Nak, tentukan pilihanmu. Ayah, baiklah. Akan ku lepaskan wanita ini. Aku menantikan pertunjukanmu. Jangan kecewakan ayah. Gara menutup sambungan teleponnya. Dia menghela nafasnya. Untuk saat ini, kamu aman, Kai. Gumam Gara pelan. Ayahku, bukan tandingan kalian berdua. Gara menggenggam ponsel erat-erat. Dari villa di puncak, Gara melirik beberapa layar yang menampakkan jalanan juga jalur Imana Daniel melintas di belakangnya menyusul mobil yang Katie dan Kai tumpangi. Malvin yang menyadari embun sudah dibawa pergi bergegas keluar melalui pintu utama di mana mobilnya terparkir. Betapa terkejutnya dia melihat mobil itu tak ada. Hanya ada Ken yang meringis memegangi burungnya. Apa yang terjadi? Nonana membawa kabur mobilnya. Apa? Malvin melihat Ken. Apa yang terjadi denganmu? Sebenarnya, flashback dikit. Hayayes. Dasar sapi tua keras kepala. Cati keluar dengan mendorong pintu di sampingnya dan berjalan cepat memutari setengah badan mobil itu. Cati berdiri di samping kemudi, membuka pintunya dan menarik lengan Kenan. Tentu saja pria itu sedikit terkejut ditarik keluar oleh Katie. Katie, apa yang kau lakukan? Kalau kau mau menunggu Dedi, tunggulah di sini. Apa? Ken setengah tak percaya. Jadi kau bermaksud menyetir sendiri? Katie mengangguk dan menelusupkan diri ke dalam mobil. Ken menariknya keluar lagi. Tidak bisa. Ini berbahaya. Ken mendelik. Merasakan nyeri pada bagian pusatnya. Katie yang tanpa basa-basi langsung menendang pusat semesta alam milik Ken karena tak sabar dengan Kenan. Refleks Ken memegangi miliknya yang berharga itu sambil membungkuk menjauh menahan sakit. Cati sedikit mendorong tubuh Ken menjauh. Sedang dia sendiri menelusupkan diri masuk ke dalam mobil dan segera tancap gas meninggalkan Ken yang kesakitan. Flashback off. Putriku memang ganas. Malvin menepuk pundak Kenan dengan wajah prihatin. Baiklah, masih ada mobil yang lain. Ayo kejar. Di sisi Katie dan Kai yang mengejar. Kau gila. Dia tidak akan mau menjadi suamimu jika kau begitu. Ledek Kai yang berpindah ke jok depan. Diamlah. Ada yang lebih penting daripada itu. Katie mencoba untuk tetap fokus pada jalanan. Kai menggeleng. Kau akan menyesal nanti. Kekeh Kai. Hei, di mana Momi Embun? Ya. Aku tahu peranku. Tak perlu berteriak. Kai kembali beralih pada laptopnya. Mencari lokasi mobil yang menyandera ibunya. 1 kilometer di depan. Baiklah. Katie mulai memacu kecepatan mobilnya. Kai yang sudah cukup hafal dengan Cati mengeratkan pegangannya. Dan menatap lurus ke depan. Katakan padaku jika jaraknya sudah dekat. Oke. Mobil itu melesat dengan kecepatan tinggi. Jarum speedometer terus bergerak. Momi. Aku pasti menyelamatkanmu. Bertahanlah. Mobil yang Katie kendarai melesat semakin cepat. Membelah angin dan menerbangkan dedaunan yang terlibas di jalanan. 500 meter. Katie mengurangi kecepatan. 200 meter. Mata Kai dan Katie membulat melihat apa yang ada di depannya. Dengan bergegas Cati menginjak rem.